Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok saya akan mempresentasikan aplikasi yang kami buat, yaitu e-commerce yang berjualan tentang sepatu, menggunakan fitur yang terdapat fitur rekomendasi menggunakan algoritma content based filtering algoritma. Di sini saya bagian yang membuat sistem rekomendasi tersebut pada bagian SC. Lalu ada Muhammad Alif Al-Husain. Saya Muhammad Alif Al-Husain dengan NIM A11 20221418, memiliki job desk bagi S3D yang memiliki job mendesain arsitektur aplikasi yang akan dijalankan dalam kontainer Docker, termasuk jaringan kontainer model Python ini untuk komunikasi antar kontainer model. Berikutnya ada Mas Hoyardiansyah. Saya Muhammad Hoyardiansyah. Di sini saya mempunyai job desk sebagai RPL. Saya merancang aplikasi toko e-commerce tersebut menggunakan tech stack Laravel, di mana arsitektur ini menggunakan koneksi ENV dari database server yang sudah diintegrasi oleh Mas Alif Al-Husain. Oke, di sini pertama kali saya lupa menyebutkan NIM, yaitu NIM saya A11 20221446. Di sini Mas Husain ke atas, Mas. Scroll ke atas, Mas. Tolong nomor 1. Oke, di sini sistem rekomendasinya yaitu kita buat ada sistem rekomendasi dan sistem daftar populer. Nah, di sini kita mengimport banyak library, yaitu library Flex, Johnif, dan Request, dan kita menggunakan database dari MariaDB. Nah, di situ terdapat get source from DB, yaitu saya mengambil database dari MariaDB yang menyambung ke database yang sudah dibuat oleh Mas Alif Al-Husain. Nah, di sini kita ada yaitu fungsi deteksi popularitas, yaitu dengan fungsi is popular shoes. Nah, di situ untuk mendeteksi apakah sebuah sepatu termasuk dalam kategori populer atau tidak berdasarkan nilai is populer. Nah, lalu ada endpoint atau rekomendasi. Endpoint ini digunakan untuk memberi rekomendasi sepatu berdasarkan deskripsi produk. Nah, yang langkah-langkahnya itu menerima ID yang diminta apabila kategori ada dari request JSON. Lalu mengambil semua data sepatu dari database yang telah dibuat oleh Mas Muhammad Alif Al-Husain, lalu menghitung kemiripan deskripsi antara sepatu menggunakan Gaussian similarity, yang artinya itu kemiripan atau kesamaan. Lalu menentukan sepatu yang mirip berdasarkan hasil skor tadi, Gaussian similarity. Lalu jika kategori difilter hanya sepatu dalam kategori tersebut yang dipertimbangkan, lalu memberi rekomendasi maksimal sepatu lain yang mirip. Jadi nanti ada model ini bisa menampilkan 9 sepatu yang mirip. Jadi misal ada rekomendasi, ada data satu yang telah dibuat oleh Mas Husain, yaitu data sepatu olahraga. Sepatu olahraga itu deskripsinya sepatu lari ringan dan nyaman, harganya berapa, stoknya berapa, terus tergolong kategori apa, terus kayak tagnya itu sepatu olahraga. Nanti bakal mirip-mirip, ada beberapa sepatu, yaitu sekitar 9 sepatu yang mirip-mirip dengan data satu yang telah saya sebutkan tersebut. Lalu ada endpoint top source. Endpoint ini bertugas menampilkan daftar 10 sepatu terpopuler. Apabila tadi rekomendasi itu hanya ada 9, di sini
menampilkan 10. Ya, langkah-langkah utamanya itu mengambil semua data dari database yang sama oleh database yang telah dibuat Mas Alif Al-Husain, lalu menyaring sepatu yang populer dengan nilai is populer sama dengan true, lalu mengurutkan sepatu berdasarkan harga dan stok secara descending, lalu mengembalikan maksimal 10 sepatu terpopuler dalam format JSON. Kesimpulannya, dengan modeling yang saya buat yaitu memberikan rekomendasi sepatu berdasarkan deskripsi produk yang telah saya contohkan di awal tadi. Lalu yang kedua, melihat daftar sepatu populer berdasarkan harga dan stok. Nah, penjelasan model yang saya gunakan yaitu kan model base filtering. Nah, pada aplikasi ini konten base filtering adalah metode rekomendasi yang menggunakan atribut atau fitur dari item dalam sini kan saya buatnya model sepatu. Jadi dalam hal sepatu untuk memberikan rekomendasi, sistem ini untuk memberikan rekomendasi. Sistem ini bekerja dengan menganalisis kesamaan antara item yang diinginkan pengguna dengan item lain yang tersedia, seperti yang sudah saya contohkan di atas tadi, berdasarkan deskripsi maupun karakteristiknya. Contoh kasusnya yang saya tadi, kayak misal deskripsinya itu sepatu ringan buat olahraga, nanti keluarnya rata-rata sepatu ringan buat olahraga kayak sepatu running kayak gitu. Lalu langkah-langkah implementasinya yaitu mengumpulkan semua data, lalu memproses data dengan TF-IDF yaitu Term Frequency Inverse Document Frequency. Lalu tujuannya itu untuk mengukur seberapa penting suatu kata dalam dokumen ya. Jadi tujuan TF-IDF itu mengukur seberapa penting suatu kata dalam dokumen, yaitu deskripsi tadi. Jadi kesimpulannya yaitu pada konten based filtering ini sangat cocok pada aplikasi ini untuk memberikan rekomendasi sepatu. Model ini cukup sederhana tetapi efektif untuk toko sepatu yang kami buat. Lalu selanjutnya ya berikutnya pada bagian RPL. Di sini saya mendevelop aplikasi menggunakan arsitektur project monolith, di mana aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework Laravel. Di sini saya stylingnya menggunakan framework CSS yaitu Tailwind CSS. Dan untuk integrasi tampilan RPL dengan endpoint atau backend model yang sudah dibuat oleh Mas Iting, saya menggunakan package HTTP bawaan dari Laravel. Endpoint model backend ini sudah dideploy oleh Mas Husain menggunakan Dockerfile. Dan di sini terdapat beberapa fitur seperti tampilan produk, detail produk, dan panel admin untuk manajemen produknya. Di sini saya dibantu oleh Mas Husain dalam pembuatan dashboard adminnya. Berikut untuk developnya saya serahkan kepada Mas Husain. Nah, untuk jobdesk saya sendiri sebagai SK3D, di sini saya mengintegrasikan model content based filtering yang sudah dibuat oleh Mas Setio Niti Wicaksono agar bisa digunakan oleh sisi RPL yaitu Mas Woyi Ardiansyah. Di sini kita langsung debugging saja untuk project e-commerce yang sudah kelompok kita bikin. Di sini saya membuat tampilan admin panel untuk mengelola produk di dalam toko.
Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan, langsung tulis saja di kolom komentar atau tinggalkan catatan di video ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.